Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Hai, halo, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau bahas pengalaman aku dalam tips and trick belajar cepat bahasa Inggris ya. Di sini aku bukannya sok pinter, bukannya mau menggurui, aku cuma mau share ke kalian pengalaman aku orang kampung yang pengen pintar belajar cepat bahasa Inggris. Dan simak videonya ya, biar kalian gak salah paham, jangan skip videonya. Di sini aku bukannya sok-sokan mau menggurui, karena masih banyak di luaran sana yang jago banget, udah pasti banget ngomongnya itu udah lihat, udah British accent, udah benar-benar pinter. Aku tuh gak ada apa-apanya. Cuma di sini aku cuma mau ngasih gambaran ke kalian bagaimana cara cepat belajar bahasa Inggris. Karena apa? Aku merasakan dulu aku gak punya uang, gak punya apa-apa. Cuman aku punya tekad kuat, have a determination, strong determination. Jadi aku tuh kebantu oleh keinginan aku yang kuat itu. Pengen bisa, oh aku tuh ngeliat orang lain tuh, wow, kayaknya keren tuh kalau kita pintar bahasa Inggris, nggak terlalu bodoh-bodoh amat gitu ya, nggak terlalu ketinggalan gitu ya. Jadi itu juga pun sangat berpengaruh pada nilai kita di sekolah kan. Di sekolah kita juga butuh ada yang namanya pelajaran bahasa Inggris. Cuman jadi apa ya? Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian. Sebenarnya bahasa Inggris itu mudah, gampang, asal kalian punya keinginan, punya niat. So anyway, from my experience, this is tips and tricks how to learn English fast. Number one, setting your gadget or handphone to English language. Jadi di sini kita setting HP kita, gadget kalian ke dalam bahasa Inggris. Karena itu akan membiasakan kalian untuk melihat kalimat-kalimat bahasa Inggris karena ada pepatah, bisa karena biasa. Nah, itu dia ya. Jadi, for example, this is my family. And literally it works, help me. So buat kalian gali terus ya kalimat-kalimat bahasa Inggris yang baru, dimulai dari kalimat-kalimat yang mudah dulu ya. Good job. Di poin kedua, kalian sering-seringlah nonton film, menyimak video film itu tanpa subtitle bahasa Indonesia ya. Karena apa? Karena itu akan lebih memotivasi kalian untuk lebih menggali dan mencari lagi ketika kalian menonton. Nah, please help, anybody home, please, anybody home, please help me. Nah, itu kan jadi memudahkan kita yang punya keinginan ya, pengen bisa lah, itu apa artinya, nggak ngerti gitu kan. Nah, langsunglah kita cari di handphone gitu ya, di telepon, di HP. Kan sekarang tuh ada banyak sekali aplikasi. Sekarang ini amat sangat mudah sebenarnya belajar bahasa Inggris itu dari aplikasi banyak sekarang ya, di Google, di browser gitu kan. Itu memudahkan kita. Jadi sebenarnya dari pengalaman aku, kalian gak perlu berangkat ke les, gak perlu. Karena apa? Karena udah banyak ini pengalaman, udah banyak orang yang mengeluarkan budget uang gitu kan, biaya hampir dari mulai ratusan ribu sampai jutaan, itu hasilnya itu nihil, nol ya. Karena percuma aja kita les tapi kita gak punya keinginan, karena itu keterpaksaan dari orang tua mungkin. eh, Kitanya gak mau belajar tapi orang tuanya pengen kita belajar bahasa Inggris, itu dia. Jadi menurut aku les itu perlu, perlu gak perlu sih, menurut aku gak perlu.
Karena apa? Sekarang itu kan mau belajar bahasa Inggris tuh sebenarnya jangan amat-amat terlalu serius. Jadi dibawa enjoy aja. Kalau kita mau berbicara bahasa Inggris tuh enjoy aja. Cari aja dulu kalimat yang lebih mudah dulu, baru ke yang sulit gitu. Dan gak usah kita ke otak kita itu jadi akan sebenarnya bakal ribet. Jadi gak usah kita cari yang ribet-ribet dulu. Biasakanlah kita berbicara bahasa Inggris dari hal yang benar-benar simple, sederhana, sesederhana mungkin seperti Mom, come quickly. Mom, come quickly. Artinya itu, Ibu cepet ke sini, Bu. Nah, itu artinya ya. Terus ada with my family, bersama keluargaku. Please help me, tolong bantu aku. Seperti itu ya. Seperti nice to meet you. Gue yang dasar-dasarnya aja. Seperti kalian bagaimana belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau dasarnya kalian pintar bahasa Indonesia, maka untuk berbicara bahasa Inggris tinggal kalian translate. Karena rumusnya pun juga sama. Cuman bedanya di bahasa Indonesia dan di bahasa Inggris. Jadi kalau kalian ingin pintar belajar bahasa Inggris, pelajari dulu bahasa Indonesia, rumus-rumus bahasa Indonesia seperti SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Ya, seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam bahasa Inggris. Subjek, subject, predikat, sama aja. Sama gitu. Jadi rumusnya itu sama. Jadi dasarnya kalau kalian pintar bahasa Indonesia, tinggal terjamin aja ke dalam bahasa Inggris. Kalau kalian pengen pintar bahasa Inggris, itu dia. Dan poin ketiga, pelajari berbagai aksen bahasa Inggris. Seperti apa? Aksen British accent, for example, like Facebook. Nah, jadi ini maksudnya itu cara kalian berbicara bahasa Inggris. Modalnya itu kalian jangan malu. Jangan malu untuk mengatakan, untuk mengeja bahasa Inggris yang benar dan baik. For example, this is Mom, what are you doing, Mom? What are you doing, Mom? Jadi seperti itu. Jadi bukan what are you doing, Mom? No, it's false. But what are you doing, Mom? That's exactly. Dari berbagai aksen itu ya kayak gitu. Jadi intinya cara berbicara kalian itu harus benar seperti ya mereka gitu. Bahasa Inggrisnya itu benar gitu, ngomongnya itu benar. Dan di poin keempat, this is my favorite. So, poin keempat itu kalian sering dengar orang berbicara bahasa Inggris. Sumbernya itu bisa berasal dari lagu, dari orang yang berbicara bahasa Inggris, apalagi lingkungan kalian yang benar-benar mensupport kalian untuk lebih pintar lagi belajar bahasa Inggris. Wow, itu membuat kalian cepat belajar bahasa Inggris. This is my favorite song, My Heart Will Go On, Titanic, Celine Dion, and Lewis Capaldi. Yes, that song is Someone You Love title. Someone You Love. Know the day bleed into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I just can't lose to be someone you love, and I try to close my eyes. Nah, kayak gitu. Yang tadi ya, yang poin ketiga itu jadi aksennya itu British accentnya itu harus benar-benar pas gitu ya. Jadi benar-benar didalami dan bisa memotivasi kalian juga. Duh, lagu ini enak banget ya. Aku jadi pengen tahu nih artinya. Nah, dari situ manfaat dari mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris dan mendengar orang-orang berbicara bahasa Inggris itu akan amat sangat mensupport kalian untuk lebih cepat lagi gitu. Dan ini ada masih banyak sih sebenarnya. Ini ada yang kelima itu jangan malu, harus percaya diri, be smart,
be confident and be yourself. Artinya, eh, pintarlah kalian, jadilah diri sendiri. Percaya diri, be confident, jadilah percaya diri. Dan be yourself, jadilah diri kalian sendiri. Jadi setiap orang-orang tuh berbeda-beda cara, belajarnya juga berbeda. Jadi buat kalian enjoy. Jadi benar-benar harus dinikmati. Jangan sebenarnya jangan terpaku ke seperti kalian ini udah nonton video aku sekarang. Sebenarnya jangan terpaku ke video aku, tapi kalian cari lagi sumber yang lain yang benar-benar lebih mahir lagi. Eh, ini ini sih aku cuman sekedar beri pengalaman aku aja ya, nge-share ke kalian gitu. Belajar lewat buku juga bisa ya. Cuman sekarang sih lebih means ya. Soalnya sekarang kan udah gadget, aplikasi udah banyak itu ya. Tinggal kalian lewat handphone aja, lewat telepon genggam aja. Cukup kalian buka, download dan buka aplikasi, cepet deh. Jadi sebenarnya buku boleh, buku. Jadi banyak sih sumber-sumber ya gitu. Dan yang terakhir ini, poin terakhir, ini benar-benar 80% bantu aku, bahkan 90% bantu aku jadi pinter bahasa Inggris. Apa? Buat kalian para pelajar sekolah ya, siswa-siswi. Nah, di sekolah itu kalian sumbernya itu nomor satu adalah dari guru. Bener gak? Jadi sebenarnya kita juga bisa, cuman kalau gak terbiasa, tapi pas di sekolah itu kan gurunya pinter bahasa Inggris. Jadi kalian itu benar-benar berbicaranya itu benar-benar dari hati ke hati gitu ya. Jadi benar-benar guru yang benar-benar bisa. Jadi ketika kalian salah itu langsung dibenerin sama gurunya gitu. Soalnya kalau ngomong sendiri sebenarnya aku juga malah jadi blank, otak kita jadi blank. Jadi sumber yang paling utama itu adalah dari guru ya. Karena apa ya? Dan kunci utama untuk memahami guru kita adalah dengan cara kita harus sukai dulu gurunya. Kita harus menyukainya. Jadi apapun yang dia katakan, kita harus mengenal dulu guru kita. Apapun yang dia katakan itu tanpa kita sadari itu benar-benar omongan yang dia katakan itu semua dicerna sama otak kita. Jadi kita itu benar-benar amat sangat cepat bisa belajar bahasa Inggris. Itu yang aku. So simple and so easily guys. Dicoba ya. Aku yakin kalian semua bisa belajar bahasa This is my Inggris. experience from a poor family, but that has a strong determination. So I can speak English fastly. So everyone, this is important things. Even though I'm a villager that has a strong determination, but I'm sure I can speak English fastly. And I hope you can speak English too with fastly. So happy watching and thanks for watching my video. Thank you so much. Don't forget to like and subscribe My channel for next my video. Thank you. Bye.